Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sonia Marcella dengan NPM A1G019025. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Baik, di video kali ini saya akan memberikan materi mengenai materi fisika, yaitu materi tentang gaya, gerak, usaha, dan energi. Baik, materi yang pertama adalah materi mengenai gaya. Dalam ilmu fisika, gaya dapat menyebabkan suatu benda yang memiliki massa berubah, baik dalam bentuk gerakan, arah, dan konstruksi geometris. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Satuan internasional yang digunakan untuk mengukur gaya adalah satuan Newton, yang dilambangkan dengan huruf N. Ada dua faktor yang mempengaruhi gaya, yaitu faktor adanya gravitasi bumi dan faktor adanya dorongan atau tarikan. Dalam hukum Newton, terdapat 3 jenis hukum Newton, yaitu yang pertama, hukum Newton 1 yang berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap, selama tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Lalu ada hukum Newton yang kedua yang berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Lalu yang terakhir adalah hukum Newton yang ketiga yang berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ada beberapa macam gaya yang pada kehidupan, yaitu yang pertama gaya otot, gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Yang kedua gaya gesek, gaya yang terjadi karena sentuhan dua permukaan benda. Yang ketiga gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Yang keempat gaya listrik, yaitu gaya pada benda yang bermuatan listrik. Yang kelima adalah gaya mesin, yaitu gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Yang keenam, gaya pegas, adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis. Kemudian gaya yang terakhir adalah gaya fundamental, yang terbagi menjadi 4, yaitu gaya gravitasi, gaya nuklir lemah, gaya elektromagnetik, dan gaya nuklir kuat. Kemudian ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya mempengaruhi gerak benda. Yang kedua, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Yang ketiga, gaya mengubah arah gerak benda. Dan yang keempat, gaya mempengaruhi bentuk benda. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang gerak. Gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan suatu benda dari tempat awal. Ada 3 faktor yang mempengaruhi gerak benda, yaitu bentuk benda, ukuran benda, dan permukaan benda. Gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Perbedaan antara GLB dan GLBB yaitu GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB mempunyai percepatan. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai usaha. Usaha dalam fisika merupakan proses perubahan energi, dan usaha ini selalu dihubungkan dengan gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda. Dengan kata lain, bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dapat dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda tersebut. Terdapat 2 jenis usaha, yaitu usaha pada bidang datar dan usaha pada bidang miring. Baik, materi yang terakhir adalah materi mengenai energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas atau proses kegiatan. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Terdapat beberapa jenis energi, yaitu yang pertama energi kinetik. Energi kinetik disebabkan oleh gerak benda yang memiliki massa atau berat. Yang kedua, energi potensial. Energi potensial tersimpan pada benda karena kedudukan benda tersebut terhadap titik acuannya. Yang ketiga, energi mekanik.
yaitu adalah energi penggabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi yang keempat adalah energi kalor atau energi panas. Energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. Yang kelima, energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Partikel-partikel udara yang bergetar menimbulkan getaran bunyi. Yang keenam adalah energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Yang ketujuh adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Yang kedelapan adalah energi pegas. Jenis energi pegas ini adalah energi yang ada pada semua benda lentur atau elastik. Yang kesembilan adalah energi kimia. Energi kimia adalah jenis energi yang dilepaskan ketika terjadi reaksi kimia. Dan yang terakhir adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah jenis energi yang dihasilkan pada proses reaksi nuklir. Lalu sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan yang tak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui terdiri dari panas matahari atau panas bumi. Lalu ada angin, air, biogas, dan sampah organik. Kemudian sumber energi yang tidak dapat diperbarui terdiri dari batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan nuklir. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.